Assalamualaikum, nama saya Bagus Adiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali materi dari bab 5 mapel histologi. Pertama, pengertian dan sejarah histologi. Histologi berasal dari kata Yunani histos, berarti jaringan, dan logia pengetahuan. Histologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur jaringan secara detail melalui mikroskop. Pada sekian jaringan dipotong tipis. Histologi amat berguna bagi mempelajari fungsi fisiologi sel dalam tubuh makhluk hidup. Ditemukan pertama kali pada abad ke-17 oleh Italian Marcellone Malpighi menggunakan mikroskop. Prinsip pengambilan jaringan. 1. Mengikuti kaidah ilmiah spesifik berdasarkan organ. 2. Memperhatikan keterangan tertulis dan tanda yang dibuat klinikus. 3. Memperkecil kemungkinan potong susul dengan mengambil sampel standar. 4. Mendeskripsikan bentuk, ukuran, warna, dan perubahan warna makroskopik jaringan dengan teliti. 5. Menanamkan motivasi kesalahan 0%. Fiksasi. Apa sih fiksasi? Fiksasi adalah tindakan untuk menghindari kerusakan sel jaringan ketiga diambil dari tubuh agar kondisi tetap terjaga. Dapat dianggap sebagai serangkaian kejadian kimiawi yang kompleks, yaitu dapat mengubah komposisi kimia dan fisik asli dari jaringan. Fiksasi juga dapat menyebabkan perubahan fisik dari komponen seluler dan intraseluler. Prinsip dasar fiksasi. Kita punya koagulasi adalah proses penggumpalan partikel koloid di dalam sel karena adanya penambahan bahan kimia. Koagulasi pada proses fiksasi dapat terjadi pada protein yang ada dalam sel. Presipitasi adalah pengendapan terjadi akibat koagulasi yang terjadi sebelumnya. Dehidrasi. Tahap pertama pematangan jaringan adalah dehidrasi. Dehidrasi adalah proses menghilangkan air dan zat fiksatif dari komponen jaringan. Reagen dehidrasi bersifat hidrofilik atau suka air, memiliki kutub yang kuat, berinteraksi dengan molekul air dengan cara mengikat hidrogen. Dehidrasi harus dilakukan secara perlahan. Jika jarak konsentrasi reagen terlalu berlebihan, maka arus difusi melintasi membran sel dapat meningkatkan kemungkinan terjadi kerusakan pada sel atau autolisis. Oleh karena itu, spesimen diproses menggunakan reagen dengan konsentrasi meningkat. Yang terakhir kita punya fixed clearing. Bagian besar agen pembeningan adalah cairan yang mudah terbakar, sehingga dalam penggunaannya harus berhati-hati. Agen pembeningannya memiliki titik didih yang rendah, sehingga umumnya lebih mudah digantikan dengan olahan parafin. Pemaparan agen pembeningan yang terlalu lama dapat menyebabkan jaringan menjadi rapuh. Oleh karena itu, harus dilakukan pemantauan terhadap waktu saat berlangsungnya proses pembeningan. Reagen pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Reagen pembeningan larut dalam dua larutan tersebut. Jika agen dehidrasi telah digantikan dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.